Asik, pembagian harta waris. Loh, tapi ternyata kok jumlah warisan yang saya terima jauh lebih kecil dibandingkan dia? Kok bisa ya? Nggak adil nih. Saya harus bisa dapat lebih besar. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Ya, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai transfer harta waris. Ya, pada topik sebelumnya yang ini kita sudah sebutkan tentang ada 4 kendala dalam hal transfer harta waris, yaitu 4P. Kita sudah bicara tentang P pertama, yaitu tentang pencarian harta waris. Yang kedua adalah tentang pencairan harta waris. Nah, sekarang adalah topik ketiga, yaitu tentang apa? Tentang pembagian harta waris. Nah, topik pada kali ini adalah menjadi topik utama dalam hal proses transfer harta waris. Betul kan ya? Yang para planners tunggu-tunggu. Ya, tapi sebetulnya bukan hanya masalah pembagian. Ya, kemarin kita udah bicara 2 masalah yang lain, dan nanti kita akan bicara masalah yang keempat. Oke, sekarang kita fokus pada masalah pembagian harta waris. Nah, sebelum kita melanjutkan pembagian harta waris, kita ingatkan dulu tentang transfer harta waris atau tentang pewarisan. Dalam hal pewarisan ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama adalah tentang adanya pewaris tentunya. Ya, pewaris adalah orang yang memiliki harta sebelumnya. Yang kedua adalah objeknya, yaitu harta waris. Yaitu apa? Yaitu semua jenis harta dan utang yang dimiliki oleh pewaris. Ya, jadi seseorang pada waktu masih hidup kemudian yang pemilik ini meninggal dunia. Nah, itu disebutnya dengan harta waris. Nah, sedangkan yang ketiga adalah tentang adanya ahli waris. Nah, tentunya dalam pembagian harta waris kita akan lebih banyak terkait tentang ahli waris. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan sekarang tentang pewaris. Mungkin tidak perlu dibahas lagi, udah jelas. Adalah tentang orang yang memiliki. Ya, kemudian objeknya kita juga sudah bahas pada kemarin ya, tentang pencarian dan pencairan. Nah, sekarang tentang ketiga, ahli waris. Nah, siapa saja sih yang berhak disebut sebagai ahli waris? Nah, itu semua akan terkait dengan yang namanya hukum waris. Nah, bicara tentang hukum waris, nah ini agak menarik. Kita akan bicara mundur ke belakang dan kita akan bicara menyeluruh dulu. Ya, tentang sistem hukum. Nah, sistem hukum di dunia ini sebetulnya ada minimal ada 5 sistem hukum. Yaitu yang pertama adalah yang disebut dengan common law. Common law ini biasanya dimiliki oleh negara Inggris atau Eropa Kepulauan dan negara bekas jajahan beliau. Yang kedua adalah civil law. Civil law adalah hukum sipil. Nah, ini dimiliki oleh Eropa daratan. Ya, Eropa daratan. Mau Prancis, maupun ada Belanda, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada namanya hukum sosialis. Ya, ini dimiliki oleh negara-negara sosialis biasanya. Ya, biasa di Asia Timur. Nah, kemudian ada lagi yang keempat adalah hukum agama. Dan yang kelima adalah hukum adat. Nah, menariknya, Indonesia merupakan negara yang Bhinneka Tunggal Ika, betul kan? Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Ya, yaitu apa? Bhinneka dalam hal apa? Dalam hal agama dan suku bangsa tentunya. Nah, oleh karena itu, di negara Indonesia menganut 3 hukum. Ya, dari 5 ini, yaitu pertama adalah tentang civil law. Ya, kenapa civil law? Ya, semua hukum-hukum yang ada di Indonesia itu kebanyakan menganut dari yang barat, dari civil law. Kenapa? Karena kita ya sering berinteraksi, udah lama berinteraksi dengan negara Belanda ya, kita tahu ya, 3,5 abad. Nah, sehingga peraturan-peraturan hukum-hukum yang ada ya mengadopsi dari negara yang menganut sistem civil law. Nah, kemudian hukum yang kedua yang kita berlaku di negara kita adalah hukum agama. Kenapa? Karena mayoritas di negara kita adalah Muslim, saudara kita Muslim. Nah, tentu hukum agama ini adalah agama Islam. Ya, yang ketiga adalah hukum adat. Jangan lupa, negara kita
terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan adat istiadat. Ya, di sana kita tidak bisa menutup mata bahwa ada hukum-hukum adat tertentu yang kita harus hormati. Nah, melihat dari kacamata ini, Indonesia terdiri dari 3 hukum dalam kenegaraan ini, dari ibaratnya dalam semua proses bernegara bermasyarakat, yaitu civil law, hukum agama, dan hukum adat. Nah, oleh karena itu, hukum waris yang berlaku di negara ini adalah terdiri dari 3 hukum ini. Dan bagaimana posisinya untuk masing-masing 3 hukum ini? Nah, masing-masing hukumnya adalah setara atau seimbang. Jadi tergantung si ahli waris mau menggunakan hukum mana dalam hal pembagian harta warisnya. Oke? Nah, ini yang harus kita pahami tentang hukum waris. Nah, bagaimana detail tentang hukum waris? Tentunya harus berkonsultasi lebih lanjut kepada ahli tentang hukum dan hukum waris. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat langsung kepada kendala maupun dampak dan solusi. Ya, kendala pertama adalah mungkin terkait tentang jumlah yang dibagikan. Ya, jumlah warisan yang dibagikan. Nah, mungkin beberapa akan melihat, loh, kok perasaan harta waris yang dimiliki oleh orang tua atau pewaris itu jumlahnya besar. Kenapa kok yang dibagikan untuk seluruh ahli waris kok hanya sedikit? Nah, jangan lupa. Ya, solusinya adalah pertama, hitung dengan benar berapa nilai harta warisan. Yang kedua, jangan lupa harus hitung berapa banyak utang yang terkait dengan harta itu maupun utang dari pewaris. Ya, kenapa? Karena sebelum harta waris ini dibagikan harus dikurangi dengan utang terlebih dahulu. Ya, itu yang perlu diingat. Makanya jumlah harta waris yang dibagikan ke para ahli waris tentu jumlahnya bisa lebih kecil. Nah, ada satu lagi yang harus para planners perhatikan, yaitu tentang adanya wasiat. Wasiat maksudnya apa? Ya, mungkin pewaris ada wasiat tertentu sebelum meninggal ataupun dalam surat wasiat, yaitu ada sebagian harta ingin diberikan kepada pihak tertentu. Nah, itu pun jangan lupa, itu karena sudah merupakan pesan harus dilaksanakan. Tapi tentunya harus memenuhi peraturan yang berlaku tentang pembagian kepada pihak lain di luar para ahli waris. Nah, itu tentang jumlah. Kendala kedua, itu tentang apa? Adanya potensi sengketa tentang harta waris ini. Maksudnya apa sengketa? Ya, tentu kita lihat dari semua kasus yang terkait dengan harta waris, itu utamanya terkait tentang berapa jumlah harta waris yang diterima oleh salah satu pihak. Dan salah satu pihak ini merasa dia mendapatkan bagian yang lebih sedikit ataupun tidak adil dibandingkan pihak lain, dan seterusnya. Dan akhirnya menimbulkan sengketa. Dan masalahnya sengketa ini adalah kepada siapa? Kepada pihak keluarga sendiri. Nah, tentu para planners andaikan sebagai pewaris tentu tidak ingin ini terjadi. Betul kan? Nah, oleh karena itu apa solusinya? Solusinya adalah, pertama, selama pewaris masih hidup, ya kita meningkatkan ikatan kekeluargaan di antara sesama keluarga sedarah, orang tua dengan anak ataupun keluarga besar lainnya, sehingga harta tidak menjadi fokus utama dari hal seperti ini. Oke. Nah, itu. Jadi tingkatkan ikatan kekeluargaan. Nah, kemudian apa lagi? Yang kedua, mungkin dari sejak awal, mungkin disepakati hukum waris apa yang akan digunakan dalam hal pembagiannya. Loh, kenapa? Nah, karena ingat, ada 3 hukum waris kan tadi? Ada hukum waris agama, maka itu akan berkiblat kepada kompilasi hukum Islam. Kemudian ada hukum dari civil law,
ya si Philo dia akan berkiblat kepada kitab undang hukum perdata. Nah, kemudian ada hukum adat, tergantung suku bangsa apa. Ya, kita tahu, ya secara umum suku bangsa Indonesia ada dua kelompok nih. Ada yang matrilineal yang berkiblat kepada apa? Ya fokusnya kepada keturunan yang wanita, yang lebih utama. Atau patrilineal, ya yang fokusnya kepada laki-laki pada utamanya. Memang sebagian besar patrilineal, tapi ada yang beberapa yang matrilineal. Ya tentunya ini ya bertolak belakang dengan hukum agama dari Muslim, ya kompilasi hukum Islam. Nah bayangkan apabila dalam keluarga itu terdiri dari ya bisa berlaku dua hukum minimal yang bisa diambil, misalnya hukum agama dan hukum dari adat. Lalu mau mana yang diambil? Karena masing-masing itu tidak bisa sejalan karena ada perbedaan yang cukup kontras. Ya kita ketahui secara umum dari kompilasi hukum Islam pembagiannya itu adalah porsi laki-laki 2 bagian dari perempuan. Ya sedangkan kalau matrilineal suku-suku tertentu itu ya perempuan otomatis lebih banyak dibandingkan pihak laki-laki. Nah bagaimana dong titik temunya? Nah, untuk ini perlu kebijaksanaan dari masing-masing anggota keluarga. Oleh karena itu, sebagai calon pewaris, kita mungkin bisa melakukan ya pesan atau edukasi bagaimana sebaiknya andaikan ya kita nanti berpulang. Hukum apa yang akan diambil yang terbaik untuk semuanya dengan beserta alasannya. Oke, nah itu yang utamanya, ikatan kekeluargaan dan tentang komunikasikan tentang hukum waris apa saja yang sebaiknya diambil oleh keluarga ketika kita tiada. Oke, kemudian potensi kendala ketiga, yaitu tentang apa? Tentang berapa jumlah warisan yang diinginkan oleh pewaris kepada pihak tertentu. Nah, kadang-kadang kita sebagai pewaris sudah paham bahwa nanti ketika kita tiada, berapa sih jumlah warisan yang kira-kira akan jatuh kepada anak pertama, anak kedua, dan seterusnya. Nah, mungkin kita merasa ada salah satu yang pihak tertentu yang harusnya dia berhak dapat lebih besar karena mungkin lebih lebih berjasa kepada kita ataupun mungkin berkontribusi lebih banyak terhadap harta itu dan seterusnya. Nah, akan tapi sebagai pewaris tentu tidak bisa melangkahi dari aturan hukum waris yang ada. Betul kan? Nah, lalu bagaimana dong kalau misalnya kita memberikan jumlah warisan ya di luar ketentuan, jadi sesuai dengan keinginan kita? Apakah bisa? Jadi apa solusinya? Oke. Nah, solusinya gimana? Ya, solusinya adalah ya selain dari warisan yang telah ada, mungkin kita hitung berapa yang ingin diberikan tambahannya kepada pihak tersebut. Dan ingat, pihak tersebut masih dalam lingkup dari para ahli waris. Ya terutama keluarga sedarah, misalnya anak tertentu. Nah, jadi bagaimana? Oke, jadi kita hitung kekurangannya itu dapat dari mana? Ada salah satu solusi, yaitu melalui dengan kontrak uang pertanggungan. Di sana, para planner sebagai calon pewaris bisa memberikan sejumlah nilai uang santunan atau uang pertanggungan dengan penerima manfaat anak tersebut atau pihak tersebut. Nah, misalnya istri juga bisa juga. Nah, kenapa? Kenapa ini tidak bisa dicampur adukan dengan harta waris? Karena ingat, uang nilai santunan dari berarti uang pertanggungan dari kontrak asuransi jiwa itu bukan merupakan harta waris. Kenapa? Karena ya uang ini bukan harta. Karena uang ini akan terbentuk ketika pewaris tiada. Ya, jadi ini bisa diterima langsung oleh penerima manfaat. Tapi ingat, masih ada hubungan dari sedarah ataupun ibaratnya ikatan perkawinan. Oke, tidak bisa di luar itu. Nah, itu kalau misalnya tentang potensi kendala ketiga. Bagaimana tentang potensi kendala keempat, yaitu ingin memberikan mungkin ya warisan kepada pihak di luar para ahli waris. Apakah bisa? Misalnya
kita ingin memberikan ke pihak tertentu yang ya kita merasa ya mereka juga berjasa kepada kita, ataupun mungkin kita merasa punya utang, ya mungkin utang ini udah dianggap tidak ada lagi oleh pihak tersebut dan seterusnya. Jadi pokoknya intinya kita ingin memberikan sesuatu kepada pihak lain tapi mereka tidak termasuk dari daftar para ahli waris. Bagaimana dong? Apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Yaitu melalui apa? Solusinya dengan melalui pembuatan surat wasiat. Ya, itu diwasiatkan kepada para ahli waris bahwa ada sebagian dari harta waris yang akan diberikan pada pihak tertentu. Tapi ingat, jumlahnya akan ada pembatasannya sesuai dengan hukum waris yang ada. Ya biasa sih rata-rata sepertiga dari harta waris. Ingat ya, harta waris adalah hartanya yang telah dipotong utang dulu ya. Utang dulu, kemudian dari harta sisanya itu untuk wasiat dulu, kemudian baru sisanya untuk para ahli waris. Oke? Nah, itu yang keempat. Bagaimana yang kelima? Yang kelima misalnya ingin memberikan ya sumbangan sosial. Contohnya bagi teman-teman yang para planners yang muslim ingin melakukan wakaf misalnya. Bagaimana? Apakah bisa? Ataupun mungkin agama lain ibaratnya pengen menyumbangkan sebagian hartanya untuk ya lembaga amal ataupun lembaga keagamaan dan seterusnya. Apakah bisa? Ya, beberapa ada yang bisa, ada solusinya. Ya, solusinya apa? Yang pertama, bisa juga dalam bentuk surat wasiat. Ya, dimasukkan dalam porsi wasiat tersebut. Tapi ingat ya, totalnya hanya sepertiga, tidak bisa lebih. Nah, selain wasiat, apakah bisa jalur lain? Nah, bisa. Ada jalur kedua, solusi kedua, yaitu apa? Melalui kontrak uang pertanggungan. Ya, kontrak uang pertanggungan ini untuk yang muslim wakaf bisa kita wakafkan, tapi ada syaratnya. Tentunya polis asuransi dalam bentuk yang jenisnya syariah, asuransi jiwa. Dan harus ada kontrak ibaratnya atau persetujuan tentang nilai uang santunan atau pertanggungan ini ataupun dari nilai tunai ini akan diwasiatkan atau ibaratnya diwakafkan untuk pihak-pihak tertentu. Nah, namun wakaf ini tidak bisa ke orang-orang tertentu. Jadi sudah ada lembaga-lembaga wakaf yang ditunjuk atau yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi tersebut. Ya tentu para pewaris bisa dipertimbangkan apakah oke dengan pembagian pada wakaf tertentu atau bagaimana. Nah, andaikan oke, tidak ada masalah. Nah, apakah saya bisa menyumbangkan lebih banyak? Nah, jadi ada dua. Yang diwakafkan itu dalam bentuk nilai tunai investasi. Nah, itu tentunya tetap dibatasi hanya sepertiga dari yang terbentuk dalam polis asuransi jiwa syariah. Nah, akan tapi untuk khusus nilai uang santunan dalam polis asuransi jiwa syariah ini bisa nilainya lebih dari itu. Nah, ketentuannya tergantung berapa banyak uang atau nilai santunan asuransi yang telah dimiliki sebelumnya dan yang akan dimiliki setelahnya. Nah, konsultasikan kepada profesional asuransi jiwa untuk hal ini. Nah, bagaimana dengan agama yang lain? Agama yang lain, ya kalau misalnya para planners ingin menyumbangkan kepada pihak tertentu, ya mungkin punya jumlah nilai santunan asuransi juga. Ya, jadi selain surat wasiat, tentu ada santunan asuransi ataupun kontrak uang pertanggungan, dan polis asuransi ini dilakukan ikatan hukum dengan notaris. Nah, coba konsultasikan lebih lanjut kepada pihak notaris. Nah, itu adalah beberapa kendala dengan solusi ya dari masalah pembagian harta waris. Nah, apabila para planners ada topik yang lain yang terkait tentang pembagian harta waris, boleh tulis di komennya. Dan mungkin ada tambahan juga, silakan. Kita saling berbagi pada para planners lainnya. Oke? Ya, jadi apabila konten ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman semua, sehingga mereka dapat paham tentang apa saja sih kendala dalam proses transfer harta waris, khususnya tentang pembagian harta waris. Dan jangan lupa simak video berikutnya, yaitu tentang kendala keempat,
yaitu tentang apa? Pengurangan harta waris. Apa itu? Ya, kita simak nanti di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!